lagu pembukaan puji syukur 601. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena marahi Engkau, dan hapuskan dosa salah kami, karena darah Putra-Mu. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan sabda-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming ini. Selamat sore, dan lewat perayaan kudus ini kita mempersembahkan seluruh syukur kita atas rahmat, pertolongan, dan tuntunan Tuhan dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Dan juga terlebih kita mau membawa syukur kita dalam Ekaristi ini bersama dengan saudara-saudari kita yang berbahagia merayakan ulang tahunnya hari ini, dan sambil juga memohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang berpulang ke hadirat Allah. Kita bersyukur atas ulang tahun Ibu Tan Kek Ting 62 tahun, Ibu Mary Rumah Makan Citra 64 tahun, Bapak Urbanus Daud 57 tahun, Ibu Elizabeth Francisca 44 tahun, Bapak Adrianus Herianto 49 tahun, Bapak Adi Rusal 81 tahun. Dan juga kita bersyukur bersama dengan Pastor Simon Bata SVD yang merayakan ulang tahun imamatnya yang ke-36 tahun. Sembari pula kita memohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang meninggal, Bapak Christian Chandra, Bapak Hendrik Tansil, dan Frater Bosco, serta Saudara Antonius Frendi Tan Eksun, 6 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar layak dan pantas perayaan kudus kita ini, dan juga harapan serta doa-doa kita untuk keselamatan saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan, sejenak di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita, kita akui dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menebus kami. Semoga kami semakin giat berusaha untuk mewujudkan keadilan dan belas kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Ibu Tan Kekting, Ibu Mary, Bapak Urbanus Daud, Ibu Elizabeth Francisca, Bapak Adrianus Herianto, Bapak Adi Rusal, dan juga Pastor Simon Bata yang merayakan ulang tahun imamatnya. Dalam kegembiraan ini, semoga Engkau tetap melimpahkan sukacita dalam kehidupan mereka, menuntun mereka di dalam tugas perutusan masing-masing, baik di dalam pekerjaannya, dalam keluarga, juga dalam usaha-usaha serta pelayanan-pelayanan. Sembari pula kami memohon rahmat keselamatan-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Bapak Christian Chandra, Bapak Hendrik Tansil, Frater Bosco HHK, dan juga Saudara Antonius Frendi Tan Eksun yang 6 tahun lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga Engkau memberikan rahmat keselamatan bagi mereka dan juga menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan, istri, menantu, anak-anak. Semoga mereka juga dapat menjalani kehidupan mereka, tidak larut dalam kesedihan, tetapi bangkit dalam pengharapan akan kehidupan yang kekal. Semua ini kami mohon kepadamu ya Bapa melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami, Sang Sumber keselamatan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sesudah Nabot dibunuh, Tuhan bersabda kepada Nabi Elia orang Tisbe, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah sabda Tuhan. Engkau telah membunuh dan merampas. Katakan pula kepadanya, beginilah sabda Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ pula lah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawab Elia, "Memang, sekarang aku akan mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Sungguh, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Sebab engkau telah menyakiti hatiku dengan menyebabkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel Tuhan telah bersabda, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji.
Ia mengikuti berhala-berhala seperti orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Maka bersabdalah Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur referen tanggapan, "Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini." Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Lepaskanlah aku dari hutang dara ya Allah penyelamatku, maka lidahku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Haleluya, 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 haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan. Kasihilah sesamamu, sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun
berbuat demikian. Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena itu kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Pernyataan Yesus ini tentu saja bagi kita manusia, kalau kita nilai dari sisi manusiawi kita akan menjadi sangat berat. Tetapi ini dikatakan Yesus kepada orang-orang yang sungguh percaya kepada Allah dalam dirinya. Dan kesempurnaan itu akan menjadi suatu kenyataan kalau sungguh-sungguh kita mengikuti dan menjalankan perintah-perintah Allah yang telah disampaikan oleh Yesus sendiri. Nah, dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana dikisahkan seorang Raja Ahab berhadapan dengan Elia, Nabi Elia. Raja Ahab kemudian bertobat dan menyesali segala kesalahannya. Maka dikatakan Allah menangguhkan hukuman kepada Raja Ahab. Bagi kita manusia mestinya bahwa orang yang bersalah, orang yang berdosa pasti kena hukuman. Tetapi dikisahkan dalam bacaan pertama tadi dari kitab Raja-Raja, bagaimana pertobatan seorang Raja Ahab mendapatkan penangguhan penghukuman dari Allah. Yang dalam perjalanan hidup kita sebagai umat beriman yang juga terus-menerus dituntut oleh Yesus agar kita tetap berusaha ketika kita jatuh, kita bertobat, kita bangun lagi dan memperbaikinya. Dan itulah proses kita sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang beriman untuk menuju pada kesempurnaan yang dimaksudkan Yesus tadi. Karena itu kalau dalam Injil Yesus mengatakan bahwa kalian telah mendengar bahwa kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Lalu Yesus menegaskan kepada kita, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Dan ini jalan yang ditunjukkan oleh Yesus memang bagi kita akan terasa sulit, akan terasa berat untuk kita jalani. Tetapi sesungguhnya jalan yang ditunjukkan oleh Yesus ini akan menjadi ringan kalau kita sungguh menyatukan diri kita, hidup kita dengan Yesus. Karena Yesus sendiri telah menjalani jalan ini. Yesus telah memperlihatkan kepada kita bagaimana Ia menghidupi perjuangan dan jalan yang telah ditunjukkan kepada kita ini hingga akhirnya Ia sungguh menjadi sempurna di mata Bapanya, menjadi sempurna dan memperoleh keselamatan dan kemuliaan Allah. Nah, tinggal sebenarnya kita yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus mengikuti dan meneladani Yesus dalam kehidupan kita. Memang berat, tetapi akan menjadi ringan ketika kita bersatu dengan Kristus untuk menjalani kehidupan kita masing-masing dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing. Hari Minggu lalu kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, di mana kita kembali diingatkan bahwa kita hidup bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Kristus itu sendiri
yang kita satukan dengan tubuh kita yang rapuh. Dan karena itu kesatuan kita dengan Kristus akan menjadi jaminan bagi kita untuk dapat melaksanakan perintah kasih yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita, menjalaninya dan menjadi sempurna sebagaimana Bapa sempurna adanya, dan kita akan menjadi anak-anak Bapa di surga. Mari kita persembahkan harapan kita bersama ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan menerima anggur yang kami siapkan inilah dari dosa manusia yang bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Bersihkanlah aku dari segala dosaku dan cucilah aku dari segala kesalahan. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengampun, semoga berkat roti dan anggur ini, kami semakin Kau anugerahi kemurahan hati untuk mengasihi dan mengampuni. Dan persembahan ini juga kami aturkan kepadamu untuk keselamatan hamba-hambamu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan juga bagi saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan serta-Mu juga. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan emada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu.
Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga percampuran Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 423. Aku rindu akan Tuhan Dalam sakramen terkudus, aku rindu menerima Yesus anak manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat,
para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menyenangkan kami dengan sakramen cinta kasih-Mu ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa berbelas kasih dan mengampuni semua orang, agar kelak kami dapat memandang wajah-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup di dalam kasih Kristus. Amin. Lagu penutup puji syukur 550. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawalada, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih.